Halo, kembali lagi ke video yang keempat. Di sini aku mau jelasin, mau cerita gimana awal-awalnya waktu pertama kali ke Jerman. Bagaimana katroknya, terus gimana oncenya waktu pertama kali datang ke Jerman. Dasar odong, nggak tahu kalau winter itu sedingin apa. Aku berangkat dari Indo pakai jaket jeans doang, pakai turtleneck gitu, terus pakai jaket jeans, pakai celana jeans. Terus kayak ya udah biasa 24 derajat, 25 derajat, terus datang ke yang 3 derajat. Kan kebayang dong pakai pakai jaket jeans. Ya, keluarga angkatku itu tinggal di Koblenz. Mereka punya 2 anak yang dari dulu udah suka liatin IG story aku. Zaman dulu pertama kali ke Jerman, ada satu bocah tengil banget anak kecil itu yang sekarang udah gede. Tiap aku datang makin gede aja, udah nggak ada bayi-bayinya lagi, yang paling kecil. Terus ada lagi kakaknya yang agak gedean, 7 tahunan, Tiziana sama Antonio. Mereka adalah adik angkat aku waktu aku jadi au pair di Jerman. Pasti tahu banget lah bandelnya, kelakuannya dia gimana. Oh my god, zaman dulu dia seneng makan pons. Lu bayangin, aku sengaja bawa pons dari Indonesia karena mukanya cuma cocok pakai pons, sama dia dimakan. Ponsnya dimakan, besoknya sakit perut. Itu salah satu kenakalan dia. Paling bandel, paling gak mau ngedengerin, itulah si anak yang paling kecil. Suami saya baru pulang. Nah, waktu pertama kali ke Jerman, sedih banget. Terus kayak lihat mama nangis, dada di bandara. Oh my god, nggak mau lagi, sedihnya nggak mau lagi. Waktu itu dianterin sama keluarga, terus kayak oh my god, gak nyangka bahwa sekarang bakal bener-bener tinggal di Jerman lama, mungkin juga sampai nanti punya anak. Karena suami aku kebetulan orang sini, bukan orang sini sih, orang Spanyol sih etama. Bukan orang Jerman, tuh udah lama tinggal di Jerman. Dia beres Ausbildung di sini 7 tahun apa ya di Jerman. Si mau bilang habis itu in Deutschland. Situ 7 tahun di Jerman si eta. Ya, komm mal hier kurz. Nih. Si bule ini. Ya jadi iklan sebentar. Ya pertama kali tuh dianterin kan, dianterin terus naik pesawat Thai Airways. Waktu itu sedih banget, kayak oh my god, ini beneran jadi. Terus kalau misalkan nanti bener-bener homesick gimana, terus sampai deg-degan banget, terus nangis di pesawat. Nggak deng, sampai pesawat malah kayak ya udahlah ya, udah di pesawat juga, cuman tetap sih masih kepikiran. Itu hal terbesar yang selalu jadi pikiran aku di Jerman adalah mama dan keluarga. Sampai beliau merelakan aku nikah sama Cimo itu adalah sebuah anugerah, kayak nggak mungkin terjadi, tapi akhirnya beliau merelakan aku menikah dengan dia. I love you mami. Naik Thai Airways waktu itu, transit di Bangkok kalau nggak salah 2 jam, terus lanjut sampai masuk pesawat dipanggil Swadikap, disangka orang Thailand, padahal aku orang Indonesia. Saya nggak ngerti sis, aku bilang ich komme aus, aku I'm not from Thailand, I'm from Indonesia. Sorry, I thought you're from Thailand. Si pramugarinya bilang gitu. Duduk di paling pojok deket jendela. Terus samping aku cewek orang Thailand, umurnya 30 tahun, namanya Nai. Si Nai ini. Terus sampingnya Nai orang Jerman, botak, bapak-bapak. Nah, sampai di Frankfurt tuh ya, aku ingat banget dipinjemin duit 2 euro sama Nai buat ini roller yang buat troli yang buat barang-barang itu, karena di Jerman apa-apa harus bayar. Jadi si 2 euronya dimasukin ke salah satu lubang
biar kamu bisa narik trolinya gitu kan. Terus dia pinjemin, terus dia ngasih nomor handphone. Dia tuh punya restoran Thailand di Stuttgart. Terus aku sempet nelfon, halo aku Dian yang waktu itu di pesawat, terima kasih ya, gitu-gitulah pakai bahasa Jerman seadanya. Sinai, aku nggak akan pernah lupa wanita Thailand itu. Nah, udah gitu sampai di Frankfurt dijemput sama Gasmuti, namanya Ania. Gasmuti aku Ania namanya. Dia dia jemput aku pagi-pagi. Ingat banget. Aku kan sering banget sebelum datang ke Jerman kan udah sering WA-an, bikin satu grup judulnya Oper. Di situ ada Gasvater aku namanya Sandro, terus Gasmuti aku namanya Ania. Nah di situ sering ngobrol. Pas sampai bandara tuh dia langsung meluk aku, nyiumin, oh Dian akhirnya kamu sampai juga. Senang banget disambut dengan hangat gitu, dipelukin sama dia, diciumin, yuk ke mobil kata dia. Dari Frankfurt kan harus sekitar 1,5 jam ya ke Koblenz. Terus sepanjang jalan tuh putih. Salah satu mimpiku adalah megang salju. Segitu alaynya gue. Salah satu mimpi terbesarku adalah megang salju, yang alhamdulillah kesampaian. Nah sepanjang jalan tuh aku kayak melongo, salju gitu ya. Terus Ania ngeliatin aku gitu. Terus dia tiba-tiba ngeberhentiin mobil ke pinggir, terus dia bilang, yuk keluar pegang salju kata dia. Dia berhentiin mobil, terus aku keluar, terus megang salju. Terus baru sadar, anjir dingin banget. Dingin banget. Cuma pakai jaket jeans, sedangkan orang tuh pakai pakai jaket tebal-tebal. Ya itulah pengalaman odong pakai jaket doang, pakai jaket jeans doang waktu winter. Das mache ich nie wieder. Aku nggak bakal ngelakuin hal itu lagi karena itu on. Terus aku minum tolak angin. langsung aku bawa barang-barang aku ke kamarku. Kamarnya udah siap, semuanya udah rapi. Terus Gasmuti aku bilang, Dian ayo kita daftar kependudukan ke kelurahan, bukan deh apa yang namanya Burger House, tempat pencatatan kependudukan. Datang terus kayak akhirnya bener-bener di Jerman, kayak masih mimpi gitu, kayak melayang-layang kakinya. Terus kayak iya nggak sih gitu. Akhirnya bener-bener ngelihat Koblenz itu gimana. Itu hari pertama aku langsung diajak jemput bocah yang paling kecil, si Tiziana yang paling bandel itu. Terus akhirnya dia kayak ngeliatin aku gitu kan, halo ich bin Dian, aku bilang aku Dian. Terus dia ngejemput ke TK-nya dia gitu. Lucu sih dia, waktu itu masih bayi banget. Terus terakhir aku ke tempatnya mereka pas Christmas tuh si Tiziana udah gede, muka bayinya udah hilang, tapi masih lumayan sih, masih bandel lah yang jelas. Abis jemput si Tiziana tuh yang paling kecil, aku kenalan sama gasvater aku. Kebetulan beliau masih kerja waktu aku datang. Terus pas dia pulang tuh kenalan. Kita bener-bener kayak keluarga sih waktu itu. Bahkan sampai detik aku keluar dari rumahnya, keluar dari rumah mereka, kita bener-bener yang masih, kita tuh selalu sebelum tidur kita harus pamitan. Mereka bakal marah kalau aku nggak pamitan. Cipika-cipiki, selamat malam, have a nice dream, gitu-gitulah. Gitu sih bener-bener. Terus awal-awal mereka masih pakai bahasa Inggris ya sama aku 1 bulan. Yang lucu adalah pertama kali ke Jerman aku nyalain pemanas ruangan. Kan kalau di Jerman tuh ada pemanas ruangan ya, namanya Heizung. Nah si Heizung itu tuh kan ada tingkatnya 1, 2, 3, 4, 5, paling panas 5. Terus aku tidur pakai jaket, terus Heizungnya di keempat. Terus pas si Ania buka pintu kamarku, Gasmuti buka pintu kamar, gila masuk ke kamar dan kayak masuk ke dunia lain karena anget sendiri gitu. Panas buat di luar, dingin pas masuk ke kamarku. Padahal itu nggak sehat. Seharian aku waktu oper tuh gimana, ngapain aja. Pagi-pagi jam 6:30 apa ya, bangunin anak-anak, ya bangun pakai baju. Walaupun yang paling kecil tuh paling ribet banget, banyak gaya, dia tuh milih-milih. Aku nggak mau pakai baju itu, aku maunya pakai baju ini, itu pakai yang ini, walaupun itu nggak nyambung warnanya. Jadi aku harus merelakan itu, gantiin popok, terus nyiapin sarapan, nggak sarapan sih, nyiapin bekal. Jadi mereka bawa sarapan masing-masing. Jadi aku nyiapin apa aja, ada roti, ada wortel, biasanya apel, terus
coklat 1 biji 2 biji, pokoknya yang penting ada roti, ada buah, ada sayuran, sama ada dessertnya gitu. Terus nanti jam jam 7 apa setengah 8, aduh lupa lagi, udah lama nggak, padahal nggak lama amat. Jam 7 apa setengah 8-an aku bawa mobil nyetir nganterin yang kecil ke ke tempat ke TK-nya. Yang gede itu dijemput sama taksi, jadi tiap hari yang paling gede itu dijemput taksi buat ke TK-nya. Nah, tugas aku adalah nganterin Gasmuti aku ke tempat kerja dan nganterin yang paling kecil. Sampai jam 2 aku di rumah sendirian. Sendirian. Nah, waktu itu masih belum ada Loki, mereka belum punya Loki itu anjingnya. Nah, jam setengah 2 aku jemput anak yang paling kecil. Nah, dari jam 8 sampai jam setengah 2 palingan apaan ya, nyalain mesin pencuci piring, terus beresin piring, palingan seminggu 2 kali. Nanti pokoknya bebas tuh dari jam 7 sampai jam 2 tuh aku nggak ngapa-ngapain, atau ya paling kalau lagi malas bener-bener nggak ngapain. Tapi kalau lagi rajin dan harus ya nyalain mesin cuci, nyalain mesin pencuci piring, terus ngevakum, kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi aku nggak pernah nyetrika karena aku bilang aku nggak mau nyetrika, please. Karena nyetrika juga nggak ada di kontrak, makanya aku bisa menuntut aku nggak mau nyetrika karena itu nggak di kontrak juga. Dan sebenarnya kalau misalkan aku suka mah nggak apa-apa, aku tuh benci banget nyetrika. Jadi akhirnya nggak nanti aku yang nyetrika baju sekeluarga, bajuku termasuk. Kalau udah beres tuh tiba-tiba udah wangi, udah digantung di kamar. Nah, terus nanti jam 2 aku jemput anak yang paling kecil. Udah gitu nanti masak apa kayak yang kecil-kecil kayak bikin puding gitu. Nanti aku jemput anak yang gede di bawah. Terus nanti kita naik, kita makan siang yang kecil-kecil doang kayak puding gitu atau yogurt. Terus nanti jam 4 aku jemput Gasmuti aku naik mobil sama anak-anak tuh berdua sama bocah, jadi bertiga. Banyak banget cerita tuh kalau lagi di mobil, kemana aja ngomongnya, Dian mau nonton ini, Dian mau ini mau itu, bocah ya 2. Nah tapi kangen sih. Udah gitu nanti jam 4 jemput Gasmuti aku pulang, terus dia masak, biasanya dia masak, terus nanti jam 6 makan malam bareng. Udah gitu aku nyiapin anak-anak buat tidur, gantiin pakai piyama, sikat gigi, cuci muka, itu barengan sama Gasmuti sih biasanya. Nanti anak-anak jam 7 tidur, terus aku biasanya nonton seri sama keluarga angkat aku. Waktu itu zaman-zamannya nonton Game of Thrones. Jadi mereka yang memperkenalkan aku dengan seri-seri di sini yang lagi hits. Waktu itu aku nonton Game of Thrones, terus udah beres, akhirnya aku nonton Breaking Bad. Banyak deh yang Gasfather aku memang agak-agak seneng seri-seri dan asik banget dia tuh. Ya gitu deh. Pokoknya itu keseharian waktu jadi au pair. Kalau misalkan Sabtu Minggu kita biasanya piknik, terus hiking ke hutan, atau ke museum, atau ke kastil, kayak gitu-gitu deh. Aku sering banget berantem sama Gasmuter aku. Sering banget. Kalau yang tahu ceritanya ya. Tapi aku sayang banget sama dia tuh. Dia tuh ngeselin tapi dia tuh sayang. Dia juga bilang kayak gitu sama aku, kamu tuh ngeselin tapi aku tuh sayang. Sering banget. Mereka ulang tahun tiap summer kan, aku selalu dateng. Terus alhamdulillah mereka juga masih inget sama aku. Ya namanya juga au pair pertama. Aku tuh au pair pertamanya mereka, banyak banget hal yang mereka pelajari dari aku. Aku kan anaknya rebel banget, rebel. Terus kayak terus aku tuh dibilang kayaknya nih anak yang paling kecil, gedenya kayak si Dian deh. Sampai mereka bilang gitu, karena aku bandel. Terus aku juga kan ketemu Cimo waktu aku masih au pair, bulan April waktu itu. Terus aku sering banget keluar sama si Cimo, karena ya kadang juga bosen ya di rumah terus, Sabtu Minggu juga harus sama mereka juga bosen. Nah itu juga bikin stres sih sebenarnya. Aku cuma mau bilang sih, walaupun banyak berantemnya, tapi bener-bener aku sayang banget sama mereka. Walaupun banyak yang bilang, Dian gila ya lo begini, tapi tetap aja karena sayang sama mereka. Dan itu benar-benar pengalaman yang berharga buat aku. Ya gitu deh cerita-ceritanya. Jadi itulah kenapa waktu awal-awal ke Jerman banyak banget video-video sama bocah-bocah. Mungkin ada yang tertarik pengen nyobain. Baiklah, sekian dulu video hari ini. Video yang ke
1, 2, 3, 4 ya, yang keempat. Semoga menghibur, semoga barangkali yang kepengen jadi tambah kepengen dan semakin rajin belajar bahasa Jermannya. Oke. Tschüss.